1942, di tengah-tengah kekacauan global yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Sebuah pertempuran laut yang epik terjadi di Samudra Pasifik, dikenal dengan nama Pertempuran Midway. Ini bukan hanya pertempuran biasa, tapi sebuah konfrontasi yang mengerikan dan berdarah. Melibatkan ribuan nyawa, teknologi militer canggih, dan strategi yang dirancang dengan teliti. Midway menjadi titik balik dalam Perang Pasifik, di mana Angkatan Laut Amerika Serikat dan Kekaisaran Jepang bertarung habis-habisan dalam duel yang menentukan nasib wilayah Asia Pasifik. Hari itu, langit di atas atol Midway berubah menjadi saksi bisu dari perang yang mematikan. Pesawat tempur meraung-raung di udara, torpedo meluncur dengan kecepatan mematikan, dan kapal-kapal perang bergemuruh saat meriam mereka memuntahkan peluru-peluru penghancur. Di bawah permukaan laut yang tampak tenang, kapal selam bergerak dalam bayangan, siap melepaskan serangan yang mematikan kapan saja. Ketegangan terasa di setiap sudut. Dengan kedua belah pihak memahami bahwa kekalahan berarti kehilangan yang tak terbayangkan. Pertempuran Midway diawali oleh rencana ambisius Jepang untuk menguasai pulau kecil yang strategis ini. Mereka berharap dapat memperluas cengkraman mereka di Pasifik dan menghancurkan sisa-sisa kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat yang telah memecahkan kode komunikasi Jepang siap menghadapi serangan ini. Dengan intelijen yang unggul dan keberanian yang luar biasa, mereka mempersiapkan diri untuk memberikan perlawanan yang tak terduga. Di pagi buta, pada tanggal 4 Juni 1942, gelombang pertama pesawat Jepang berangkat dari kapal induk mereka menuju Midway dengan tujuan menghancurkan instalasi militer di atol tersebut. Namun, ketika pesawat-pesawat Jepang tiba, mereka disambut oleh tembakan anti pesawat yang sengit. Ledakan-ledakan mengguncang udara dan pecahan peluru berterbangan ke segala arah. Beberapa pesawat Jepang berhasil melepaskan bom mereka, tapi banyak yang jatuh sebelum mencapai target. Di tengah kekacauan ini, pesawat-pesawat Amerika Serikat yang telah diberi peringatan sebelumnya meluncurkan serangan balik yang penuh keberanian. Mereka menargetkan kapal-kapal induk Jepang yang menjadi pusat kekuatan armada lawan. Dengan akurasi yang mengejutkan, bom-bom Amerika menghantam kapal-kapal Jepang, menyebabkan ledakan dahsyat dan kebakaran yang tak terkendali. Salah satu kapal induk Jepang, Kaga, terbakar hebat dan akhirnya tenggelam, membawa ratusan nyawa bersama dengan kehancurannya. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Mereka segera meluncurkan serangan balasan, menggunakan pesawat-pesawat mereka yang tersisa untuk menyerang armada Amerika. Kapal induk USS Yorktown menjadi salah satu target utama. Meskipun terkena beberapa serangan yang menghancurkan, Yorktown bertahan dengan gagah berani. Awak kapal bekerja tanpa henti untuk memadamkan api dan memperbaiki kerusakan, menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang luar biasa. Di puncak pertempuran, ketika kedua belah pihak hampir kehabisan amunisi dan tenaga, momen-momen paling mengerikan terjadi. Pesawat-pesawat Jepang dan Amerika saling berhadapan dalam pertempuran udara yang brutal. Dengan tembakan dan ledakan yang menghiasi langit, banyak pilot yang tak pernah kembali. Pesawat mereka jatuh ke laut yang dalam dan gelap, menjadi makam tanpa nisan di samudra yang luas. Armada Amerika dan Jepang bersiap-siap untuk bentrok dalam pertempuran laut paling brutal yang pernah ada. Pesawat-pesawat pembom dan kapal perang telah bersiap, dengan pilot dan awak kapal berdoa untuk kekuatan dan keberanian.
ledakan akan mengguncang laut, langit akan dihiasi oleh serpihan peluru, dan kapal-kapal akan tenggelam ke dalam kedalaman. Bersiaplah menyaksikan neraka di tengah samudra, di mana nasib bangsa-bangsa dipertaruhkan dalam pertempuran Midway yang legendaris dan mengerikan. Di tengah ketenangan malam di Samudra Pasifik, persiapan untuk pertempuran Midway berlangsung dengan ketegangan yang begitu tebal hingga bisa dirasakan di udara. Di atas dek kapal induk USS Enterprise, para prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat sibuk mempersiapkan pesawat tempur mereka. Setiap bunyi kunci pas dan suara langkah kaki menambah ketegangan yang sudah mencekam. Lampu-lampu redup menerangi geladak kapal. Bayangan prajurit yang bergerak cepat tampak seperti bayangan hantu di bawah langit malam yang berkilauan oleh bintang-bintang. Mereka semua tahu bahwa ini adalah momen penentuan, momen yang akan mengubah arah sejarah. Di ruang komando, Laksamana Chester Nimitz menatap peta besar Samudra Pasifik yang terhampar di hadapannya. Setiap pulau, setiap atol, setiap titik strategis telah dipelajari dengan teliti. Informasi intelijen yang berhasil dipecahkan oleh tim kriptografi di bawah komando Joseph Rochefort telah memberi mereka keuntungan yang sangat berharga. Namun, keuntungan itu datang dengan beban yang tak terhingga, karena kesalahan sedikit saja bisa berarti kehancuran total. Nimitz dengan wajah yang tak menunjukkan keraguan sedikit pun mengeluarkan perintah terakhirnya dengan suara yang tenang namun tegas. Dia tahu bahwa ribuan nyawa bergantung pada keputusan yang dibuat malam ini. Di bawah dek, para teknisi dan mekanik bekerja tanpa henti, memeriksa dan mempersiapkan setiap detail dari pesawat-pesawat tempur yang akan mereka terbangkan. Suara mesin yang dihidupkan untuk terakhir kalinya sebelum pertempuran, suara obeng yang mencakkan bau terakhir, dan bau minyak dan bahan bakar yang memenuhi udara. Semuanya menjadi simfoni persiapan yang menyatu dalam harmoni yang penuh dengan ketegangan. Para pilot dengan seragam penerbangan mereka yang sudah ternoda oleh keringat dan minyak duduk di kokpit pesawat mereka, merasakan adrenalin yang mengalir cepat di pembuluh darah mereka. Mereka tahu bahwa saat fajar tiba, mereka akan terbang ke medan perang yang mungkin menjadi perjalanan terakhir mereka. Sementara itu, di sisi lain Samudra Pasifik, armada Jepang di bawah komando Laksamana Isoroku Yamamoto juga melakukan persiapan akhir mereka. Kapal-kapal induk Akagaki, Kaga, Soryu, dan Hiryu bersiap untuk meluncurkan gelombang pertama pesawat yang akan menghancurkan Midway. Di atas dek kapal-kapal ini, suasana tak kalah tegangnya. Para prajurit Jepang dengan disiplin yang terkenal mempersiapkan diri dengan hati-hati, mengikuti setiap instruksi dengan ketelitian yang hampir mekanis. Mereka telah dilatih untuk bertarung hingga titik darah penghabisan, dan malam ini mereka tahu bahwa tugas mereka adalah membawa kehancuran total kepada musuh mereka. Di pusat komando Jepang, Yamamoto duduk dengan tenang, matanya memandang jauh ke arah cakrawala. Dia tahu bahwa rencananya untuk mengejutkan Amerika di Midway adalah langkah yang sangat berani, namun juga sangat berisiko. Yamamoto menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menghilangkan ancaman Amerika di Pasifik dan memperkuat dominasi Jepang. Namun, dia juga tahu bahwa jika rencananya gagal, kekuatan laut Jepang akan berada di dalam bahaya besar. Dengan tenang, dia memberikan perintah terakhir kepada komandan bawahannya, memastikan bahwa setiap detail
telah diperhitungkan dan setiap prajurit siap untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Saat malam semakin larut, ketegangan di kedua belah pihak semakin memuncak. Di atas geledak kapal induk Amerika, para prajurit berkumpul dalam doa singkat, memohon keberanian dan kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang. Di kapal-kapal Jepang, prajurit melakukan ritual mereka sendiri, menyatukan pikiran dan jiwa mereka untuk tugas yang dihadapi. Di bawah sinar bulan yang pucat, kedua armada ini bersiap untuk bertemu di tengah Samudra Pasifik, di sebuah tempat yang akan menjadi saksi bisu dari salah satu pertempuran laut paling mengerikan dalam sejarah manusia. Fajar yang perlahan mulai merekah di cakrawala, membawa harapan dan ketakutan sekaligus. Cahaya pertama yang menyentuh permukaan laut tampak seperti kilauan pedang yang siap menebas, mengisyaratkan bahwa hari ini akan menjadi hari yang dipenuhi dengan darah dan kehancuran. Para prajurit Amerika dan Jepang yang semalam suntuk tidak tidur demi mempersiapkan diri, kini menatap langit yang mulai terang dengan hati yang penuh tekad. Mereka tahu bahwa apa yang akan terjadi hari ini akan menentukan nasib bangsa mereka, dan mereka siap untuk memberikan segalanya demi kemenangan. Ketika akhirnya perintah untuk lepas landas diberikan, suara gemuruh mesin pesawat yang hidup mengisi udara, menggantikan ketegangan sunyi dengan kebisingan yang memekakkan telinga. Pesawat-pesawat mulai bergerak di landasan pacu. Satu demi satu meluncur ke udara dengan kecepatan yang mengerikan. Di dalam kokpit, para pilot menahan nafas, mengendalikan saraf mereka yang tegang dan fokus pada tugas yang ada di depan mata. Di bawah mereka, kapal-kapal induk menjadi semakin kecil dan lautan luas yang tenang tampak seperti medan yang siap untuk dihancurkan. Di sisi Jepang, pesawat-pesawat mereka juga mulai meluncur, melintasi langit dengan tujuan yang sama, untuk mengalahkan musuh mereka dan membawa kemenangan bagi tanah air. Para pilot Jepang dengan semangat samurai yang mengalir dalam darah mereka, terbang dengan keyakinan penuh bahwa mereka adalah ujung tombak kekuatan militer yang tak terkalahkan. Mereka siap untuk bertarung sampai titik darah penghabisan, membawa kehancuran kepada musuh mereka, atau mati dengan kehormatan di medan perang. Dalam ketegangan yang semakin memuncak ini, dua kekuatan besar bersiap untuk bertabrakan. Persiapan yang teliti, ketegangan yang mencekam, dan tekad yang tak tergoyahkan menyelimuti setiap prajurit, setiap kapal, dan setiap pesawat. Pertempuran Midway akan segera dimulai, dan dunia akan menyaksikan salah satu konfrontasi laut paling mengerikan yang pernah terjadi. Dalam beberapa jam ke depan, sejarah akan ditulis dengan darah dan api, dan nasib banyak orang akan berubah selamanya. Gelombang pertama pesawat Jepang berangkat dari kapal induk Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. Terbang rendah di atas laut yang tenang, mereka menuju atol Midway dengan misi menghancurkan instalasi militer Amerika di sana. Suara gemuruh mesin pesawat mengisi udara, menandai dimulainya pertempuran. Sesampainya di atas Midway, mereka disambut oleh tembakan sengit dari baterai anti pesawat. Ledakan-ledakan menghiasi langit, serpihan peluru berterbangan ke segala arah. Pesawat-pesawat Jepang mulai menjatuhkan bom mereka, menciptakan bola api besar dan awan asap yang membumbung tinggi. Di darat, prajurit Amerika berjuang mati-matian mempertahankan posisi mereka meskipun serangan ini menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan. Namun, Jepang tidak menyadari bahwa Amerika sudah tidak menyiapkan serangan balasan. Pesawat-pesawat pengintai Amerika telah mendeteksi armada kapal induk Jepang, dan Laksamana Chester Nimitz
segera memerintahkan serangan udara yang menentukan. Dari kapal induk USS Enterprise, USS Hornet, dan USS Yorktown, pesawat-pesawat tempur dan pembom torpedo meluncur ke udara. Para pilot dengan wajah penuh tekad dan hati berdebar, tahu bahwa misi ini sangat berisiko, namun sangat penting. Mereka terbang tinggi di atas lautan yang luas, menuju target yang terlihat kecil di kejauhan, namun membawa kekuatan yang luar biasa. Di tengah samudra yang luas, pertempuran udara yang sengit berlangsung. Pesawat-pesawat pembom Tukish Dauntless dari Amerika dengan keberanian yang luar biasa menukik tajam ke arah kapal induk Jepang. Di bawah tembakan anti pesawat yang menghujani langit, mereka melepaskan bom mereka dengan presisi yang mematikan. Ledakan besar mengguncang dek kapal induk Kaga, menyebabkan kebakaran hebat yang segera melahap seluruh kapal. Para awak kapal berusaha keras memadamkan api, tapi api yang berkobar terlalu besar untuk dikendalikan. Kaga, lambang kekuatan Angkatan Laut Jepang, kini menjadi rongsokan terbakar yang perlahan tenggelam ke dasar laut. Sementara itu, di kapal induk lainnya, Soryu, serangan serupa juga terjadi. Pesawat-pesawat Amerika menghujani dek dengan bom, menciptakan serangkaian ledakan yang mengguncang seluruh kapal. Api dengan cepat menyebar, dan dalam hitungan menit, Soryu menjadi lautan api yang tak terkendali. Di tengah kepanikan dan kekacauan, para prajurit Jepang berusaha menyelamatkan diri, melompat ke laut untuk menghindari kematian yang mengerikan. Suara ledakan terus terdengar, menambah kengerian yang menyelimuti pertempuran ini. Tidak lama setelah itu, kapal induk Hiryu berhasil meluncurkan serangan balasan. Pesawat-pesawat pembom torpedo mereka berhasil menemukan dan menyerang USS Yorktown. Meskipun kapal induk Amerika ini telah mengalami kerusakan dari serangan sebelumnya, awak kapal yang tangguh berhasil mempertahankan dan memperbaiki kapal tersebut dengan cepat. Namun, serangan dari Hiryu terlalu hebat untuk diatasi. Beberapa torpedo menghantam Yorktown, menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh kapal. Api berkobar dan kapal mulai miring, pertanda bahwa kapal tidak akan bertahan lama. Dalam kekacauan yang terus meningkat, USS Enterprise dan USS Hornet melancarkan serangan terakhir mereka. Gelombang pesawat pembom Tukish kembali menghantam Hiryu, menciptakan ledakan besar yang menghancurkan dek penerbangan dan menyebabkan kebakaran hebat. Hiryu, kapal induk terakhir yang tersisa dari armada Jepang dalam pertempuran ini, kini juga mulai tenggelam, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Di tengah kengerian pertempuran, pemandangan di laut semakin mengerikan. Puing-puing kapal, pesawat yang jatuh, dan ratusan prajurit yang terombang-ambing di air menjadi saksi bisu dari kekejaman perang ini. Kapal-kapal penyelamat Amerika dan Jepang berusaha keras menyelamatkan sebanyak mungkin korban selamat, tapi banyak yang tak dapat diselamatkan, tenggelam bersama kapal mereka atau terbakar hidup-hidup. Pertempuran terus berlanjut sepanjang hari, dengan kedua belah pihak saling melancarkan serangan udara yang mematikan. Namun, dengan tenggelamnya 4 kapal induk utama mereka, kekuatan udara Jepang di Pasifik mengalami pukulan telak yang tak terpulihkan. Sore hari, ketika matahari mulai terbenam, pertempuran mulai mereda. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar, tapi hasil akhirnya jelas. Amerika Serikat menghentikan laju ekspansi Jepang di Pasifik. Di atas kapal-kapal Amerika, suasana berkabung dan kelegaan bercampur menjadi satu. Mereka berhasil meraih kemenangan besar, tapi dengan harga yang sangat mahal. Banyak rekan mereka yang gugur, pesawat-pesawat yang hilang, dan kapal-kapal yang rusak parah. Namun, semangat juang mereka tetap tinggi.
mengetahui bahwa mereka telah berkontribusi dalam pertempuran yang akan mengubah jalannya perang. Di sisi Jepang, perasaan kekalahan dan keputusasaan menyelimuti armada yang tersisa. Mereka yang selamat dari pertempuran ini kembali ke Jepang dengan hati yang hancur. Mereka mengetahui bahwa mereka telah kehilangan banyak teman dan rekan, serta 4 kapal induk yang menjadi tulang punggung armada mereka. Kekalahan di Midway bukan hanya kerugian materi, tapi juga pukulan psikologis yang besar bagi Kekaisaran Jepang. Secara keseluruhan, Jepang telah kehilangan sebanyak 3.000 orang, termasuk lebih dari 200 pilot mereka yang paling berpengalaman, hampir 300 pesawat, 1 kapal penjelajah berat, dan 4 kapal induk dalam pertempuran tersebut. Sementara Amerika kehilangan Yorktown dan Hammond, bersama dengan sekitar 145 pesawat dan sekitar 360 prajurit. Pertempuran Midway berakhir dengan kemenangan strategis yang gemilang bagi Amerika Serikat. Ini menjadi titik balik dalam Perang Pasifik, mengubah arah konflik dan memberikan harapan baru bagi sekutu. Keberhasilan ini tidak hanya karena keunggulan teknologi atau kekuatan militer, tetapi juga karena keberanian, ketekunan, dan pengorbanan para prajurit yang bertempur di medan yang paling mengerikan. Sejarah akan selalu mengingat pertempuran Midway sebagai salah satu pertempuran laut paling mengerikan dan menentukan dalam sejarah. Di tengah darah, api, dan kehancuran, muncul kisah heroik yang menginspirasi generasi mendatang. Pertempuran ini menunjukkan bahwa dalam kengerian perang, keberanian dan tekad manusia dapat mengatasi tantangan terbesar, mengubah nasib bangsa, dan mengukir sejarah yang abadi.